Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayyuhal tulab rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melimpahkan, menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa bisa menyempurnakan amal-amal soleh kita, sehingga pada pagi yang penuh dengan berkah ini Allah Ta'ala berikan kemudahan kita untuk menjalankan ibadah sholat subuh, yang dimana pergantian antara waktu malam kepada waktu siang la ayah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, sehingga kita disunahkan, dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? Waqtilafil laili wan nahar, yaitu bergantinya waktu malam kepada siang, ya. Sehingga ketika pergantian antara waktu malam ke siang, siang ke malam, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa berzikir. Sehingga kita di ma'had ini ada zikir masa wa zikir sobah. Ini adalah satu ajimat agar kita senantiasa dihindarkan dari godaan syaitan minal jini wal ins, sehingga kita bisa tetap istiqomah dalam meniti thalabul ilmi ini, ya. Karena kalian dalam mencari ilmu dibutuhkan apa? Dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Maka syaitan minal jin wal ins sungguh tidak ridha ketika antum semua sungguh-sungguh dalam thalabul ilm. Karena dengan sungguh-sungguh inilah kalian akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah apa? Surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya, khudhil kitaba bil quwwah fa atainahu hukma sabiyyah. Wahai Yahya, khudhil kitaba, ambillah Al-Quran, ambillah kitab itu bil quwwah, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, bil juhdi. Kata Allah Ta'ala, fa'atainahu hukma sabiyah, maka aku akan datangkan kepadamu, aku akan berikan kepadamu apa? Hukma sabiyah, pemahaman-pemahaman, hikmah-hikmah sejak kalian belia, kata Allah Ta'ala kepada Yahya. Tayyib, ayatullah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa pentingnya kita dalam mencari ilmu itu dibutuhkan kesungguh-sungguhan, sebagaimana tabiat manusia dalam mencari harta, mereka sungguh-sungguh. Malah Rasulullah SAW bersabda bahwa la yuwarrisunal dinaron wa dirham, sungguh kami tidak mewariskan kepada anak keturunan, ya, kami tidak mewariskan harta, walakinna yuwarisunal ilma, akan tetapi kami mewariskan ilmu, karena ilmu ini, ya, yang akan mengangkat derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Allahu yarfa bihadal Quran, Allah akan angkat derajat seseorang itu dengan Al-Quran. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka
kata Imam Al-Jarnuji di dalam kitabnya yaitu Ta'lim Muta'alim, ya, fi ta'allum, beliau menjelaskan fa innal mala yufna an qaribihi. Kenapa kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu? Karena sungguh harta itu akan yufna, akan binasa, ya, an qaribi, dari orang yang paling dekatnya, ya. Mobil mewah akan juga kita tinggalkan, rumah mewah akan juga kita tinggalkan, ya. Semuanya di dunia ini akan yufna, akan apa? Akan hina, akan binasa. Kita akan masuk ke alam kubur ditemani hanya dengan apa? Kita di alam kubur ditemani dengan apa? Dengan amal-amal kita. Maka pondasi amal itu akan tegak ketika pilar utamanya adalah ilmu. Maka kata Syekh Al-Jarnuji, fa innal mala yafna fi qaribihi. Sungguh harta itu akan binasa, akan hilang. Maka sangat dianjurkan kita itu, ya, mengedepankan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, karena ilmu menjadi pilar tegaknya amal, yang dimana amal soleh itu adalah bekal yang akan menemani kita kelak nanti di yaumul barzah, dan akan menjadi hujah kelak nanti di hadapan Allah Ta'ala. Maka beliau Syekh Al-Jarnuji mengatakan, wa innal ilma yabqa la yazal. Maka sesungguhnya ilmu itu akan kekal, la yabqa la yazal, dan terus akan senantiasa, ya, yabqa, tetap, ya. Maka perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak punya ilmu, ya, sangat jauh bedanya. Bainas sama wal ardi, ya, antara langit dan bumi. Beliau mengatakan bahwa al-jahiluna mauta qabla mautihi. Orang yang bodoh itu, siapa orang yang bodoh? Orang yang dunal yang tidak memiliki ilmu. Nah, ingat, al-jahiluna, orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, orang yang malas dalam belajar, ya, orang yang malas dalam tilawah Quran, menghafal Quran, mempelajari ilmu, mereka itu ada al-jahiluna. Kata Syekh, al-jahiluna mauta qabla mautihim. Orang yang mati itu, orang yang bodoh itu, ya, mati sebelum dia mati. Wal alimuna, dan orang yang alim. Siapa orang yang alim? Siapa yang orang alim? Orang yang memiliki ilmu. Berarti mereka sungguh-sungguh dalam belajar, mereka sungguh-sungguh dalam tolabul ilm. Maka wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Walaupun dia mati, tapi hakikatnya orang yang memiliki ilmu itu hidup, ya. Wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Orang yang punya ilmu, orang yang punya ilmu itu berarti siapa? Orang yang sungguh-sungguh rajin bela. Mereka itu orang alim. Orang yang jahiluna itu siapa? Orang yang malas dalam bela. Maka orang yang bodoh itu, dia sudah mati sebelum jasad mereka itu mati, gitu, ya. Maka wafil jahl qabla mautu li ahlihi. Orang bodoh itu, ya, sebelum dia mati, mautu li ahlihi, maka dia itu sudah mati. Karena apa? Karena terkubur dengan jasad-jasadnya, dengan kebodohannya itu.
Wa ajsamuhum qabla kuburun. Jasad mereka ini sebelum dikubur di liang lahat, ditimbun dengan tanah, sungguh jasadnya orang yang bodoh. Ya, jasadnya orang yang bodoh itu sudah terkubur dengan kuburan kebodohan. Walaupun dia masih hidup, pada hakikatnya orang bodoh itu adalah jasadnya sudah terkubur dengan kuburan kebodohan. Wa innam ra'a lam yuhyi bil ilmi mayyitun. Ini dengar ya, ayatullah. Dan sesungguhnya seseorang itu tidak akan hidup. Nah, dengar ya. Dan sungguh seseorang itu tidak akan hidup ya, kecuali bil ilmi ya. Seseorang itu tidak akan bisa hidup, lam yuhyi, tidak akan hidup kecuali bil ilmi. Wa inna, sesungguhnya, amron, seseorang itu lam yuhyi, tidak akan hidup kecuali bil ilmi, dengan ilmu. Maka seseorang yang tidak dengan ilmu, sesungguhnya dia itu apa? Mayit. Dia itu mayit. Kalau dia itu hidup di dunia itu tidak bersama dengan ilmu, maka sungguh dia itu seperti apa? Mayit. Karena sesungguhnya orang yang hidup itu hanya dengan apa? Dengan ilmu. Maka kita bisa merenungi, kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan ilmu, maka sungguh diri kita itu seperti mayit. Loh, Ustaz kan masih hidup. Iya, jasadnya hidup, tapi jasadnya orang yang bodoh, jasadnya orang yang tidak dibimbing dengan ilmu, sungguh jasadnya itu dikubur dengan kuburan apa? Kebodohan. Sehingga Syekh mengatakan akhul ilm, saudaranya ilmu. Siapapun, siapa saudara ilmu? Kita semua. Akhul ilmu hayyun khalidun ba'da mautihi. Saudaranya ilmu, ini ana beritahu pada antum semuanya, begitu mulianya seorang ahlul ilm. Sampai-sampai Syekh mengatakan rahimahullah taala, akhul ilm hayyun khalidun ba'da mautihim. Saudaranya ilmu itu, mereka itu hayyun, hidup, khalidun, kekal, sampai dia itu mati pun masih hidup. Kita hari ini masih mengenal Imam Bukhari ya, kemudian Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Kita tidak tahu para ulama-ulama mereka rahimahullah ta'ala, tapi kita seolah-olah mereka para ulama-ulama itu masih hidup, hayyun. Dengan apa? Kita membaca tulisannya, membaca bukunya. Maka itulah ayatullah, hakikat seorang alim itu apa? Akhul ilmu hayyun khalidun ba'da mautihim, hatta ba'da mautihim. Saudara orang yang berilmu, saudaranya orang yang rajin dengan thalabul ilm, maka hidupnya hayyun, hidupnya sejatinya hidup. Tidak seperti orang yang bodoh, kelihatannya hidup, tapi sungguh jasadnya telah terkubur dengan kuburan kebodohan. Walaupun masih hidup, beleger, tapi hakikatnya dia seperti apa? Kal mayyit, seperti mayit orang yang bodoh tadi itu ya. Sampai digambarkan bahwa akhul ilmu hayyun khalidun ba'da mautihi, saudara ilmu itu hidup sampai dia itu setelah kematiannya. Wa ausaluhu tahta turab, walaupun tulang belulangnya itu di atas tanah, tapi orang mengenang ahlul ilm, orang mengenang al-alimuna, santri-santri Al-Furqan
jadi imam masjid di mana terkenang, oh masya Allah ya. Azam jadi imam masjid Al Azhar ya. Siapa saja lagi nanti santri Al Furqan, maka akan dikenang, wah dulu itu Azam pernah jadi imam menyampaikan tausiah kepada masyarakat tentang kebaikan, maka itu akan dikenang. Apalagi nanti kalian ini syarat lulus di Al Furqan harus menulis rangkuman tulisan-tulisan kecil, nanti dicetak sama Ustadz Hadi, ditaruh di perpustakaan, nanti akan dibaca 10-15 tahun yang akan datang. Santri Al Furqan sudah mencapai 1000 santri. Di antara 1000 santri itu membaca tulisan kalian, misalkan tentang fadailus siyamus sunnah yaumul isnin wal khamis. Antum kan sudah sering berpuasa Senin dan berpuasa Kamis. Terus antum ambilkan ya, menukil beberapa kitab dari kitab hadis, kemudian kitab Al-Qur'an tentang keutamaan puasa. Antum tulis dengan lughatul Arabiyyah. Walaupun cuma 2 lembar, 4 lembar, 10 lembar, nanti akan dicetak oleh sama Ustadz Hadi, ditaruh di maktab ya, di perpustakaan. Lah nanti di maktabah nanti dikumpulkan. Sekarang ini udah 100 santri, ada nanti 100 tulisan santri Al Furqan yang akan dibaca 1000 santri nanti kelak berapa tahun yang akan datang ya. Ayo tulab rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kita dalam thalabul ilm, sabar, terus bersabar dalam meniti ilmu, sebagaimana perkataan Syekh Wahab bin Munabih bahwa ilmu ini al-ilmu balaghu qauman ila dirwatis syaraf. Ilmu itu akan mengantarkan seseorang kepada puncak kemuliaan. Wa sahibal ilm, dan pemilik ilmu mahfudun minat salaf, akan terjaga dari kehinaan dan dari kehancuran. Maka beliau juga memberikan satu penegasan, ya sahibal ilm, wahai para pemilik ilmu, wahai para penuntut ilmu, mahlan, pelan-pelan kalian dalam meniti ilmu, menjalani kehidupan ini. La tunadisuhu, sungguh jangan kalian kotori ilmu itu. Ilmu lekat kepadamu, ilmu memberikan kemuliaanmu di dunia dan di akhirat. Maka kata Syekh Wahab bin Munabih rahimahullah taala, la tudannisuhu, jangan kalian kotori ilmu itu bil muwabiqat, dengan akhlak-akhlak yang tercela, dengan adab-adab yang jelek. Karena para ulama jelas menjelaskan bahwa ilmu itu adalah ilmu syar'i ya, huwa asmanun dirratun. Ilmu syar'i itu adalah perniagaan yang berharga, yang sangat berharga. Sebagaimana tadi itu, sampai berharganya orang yang berilmu itu walaupun mati tapi dia hidup dan dia mengalami itu puncak kemuliaan. La yasillu ilaihi, sungguh kalian tidak akan dapatkan ilmu ya, sungguh kalau kalian tidak akan mendapatkan ilmu illa mutahalli, kecuali kalian hiasi ilmu yang melekat pada diri kalian itu biadabi, dengan adab-adab yang baik. Sehingga kenapa? Dengan adab-adab yang baik, maka biadabi, ingat ya, ingat, ayo tulab, biadabi, hanya dengan adab akhlak yang baik inilah ya, biadabi tafhamul ilma, kalian akan memahami ilmu, kalian akan senantiasa diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Biadabi tafhamul ilm. Mudah-mudahan kalian di ma'had ini dengan mengedepankan adab, akhlak, Allah senantiasa memberikan ilmu kepada kalian. Allahumma ftahhum futuhal arifin. Ya Allah, Engkau bukakan pintu-pintu pemahaman kepada para tulab kami, ya Allah, dengan pemahaman ilmu, kemudahan dalam memahami ilmu.
Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran, kekuatan oleh Allah Ta'ala. Akhiru da'wana walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.